Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini. Buat kalian yang pertama kali mau naik bus antar kota atau antar provinsi, pasti ada banyak pertanyaan. Harus datang jam berapa? Kalau bus berangkat malam, gimana? Tiket sudah termasuk makan atau belum? Terus kalau bawa motor ke terminal, parkirnya berapa? Hal-hal seperti ini memang terdengar sepele, tapi kalau tidak tahu bisa bikin perjalanan jadi ribet. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang penting yang wajib kalian ketahui sebelum naik bus. Simak videonya sampai selesai, siapa tahu salah satunya bisa menyelamatkan perjalanan kalian. Yang pertama, datang lebih awal, jangan datang pas jam berangkat. Kesalahan yang paling sering dilakukan penumpang adalah datang mepet dengan jadwal keberangkatan. Misalnya, tiket menunjukkan bus berangkat pukul 7 malam. Jangan datang tepat jam 7 malam. Idealnya datang sebelum 30 atau 60 menit sebelum jadwal keberangkatan. Kenapa? Karena kalian masih harus mencari lokasi bus, mengecek tiket, menitipkan bagasi, atau mencari informasi jika ada perubahan peron. Kalau terminal sedang ramai, proses ini bisa memakan waktu. Lebih baik menunggu sebentar daripada melihat bus berangkat tanpa kalian. Yang kedua, ada bus siang dan ada bus malam. Tidak semua bus beroperasi di jam yang sama. Ada bus yang berangkat pagi atau siang, cocok untuk kalian yang ingin menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Namun, ada juga bus malam yang sangat diminati. Keuntungan bus malam adalah kalian bisa tidur selama perjalanan dan tiba di kota tujuan pada pagi hari. Jadi waktu terasa lebih efisien karena siang hari bisa langsung beraktivitas. Pilih jadwal yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh kalian. Yang ketiga, tidak semua tiket sudah termasuk makan. Ini sering membuat penumpang baru bingung. Ada perusahaan bus yang memberikan fasilitas makan gratis di rumah makan rekanan. Biasanya nanti kru bus akan membagikan kupon makan, namun ada juga bus yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Kalau tidak ada kupon, berarti kalian membeli makan sendiri. Sebelum membeli tiket, jangan ragu bertanya kepada petugas, apakah tiket ini sudah termasuk makan? Dengan begitu, kalian bisa menyiapkan uang tambahan jika diperlukan. Yang keempat, tarif parkir motor menginap berbeda-beda. Kalau kalian berangkat menggunakan motor menuju terminal, jangan lupa memperhitungkan biaya parkir. Setiap terminal memiliki tarif yang berbeda. Ada yang dihitung per hari, ada juga yang menggunakan tarif menginap. Sebelum meninggalkan motor, tanyakan berapa biaya parkir per hari, apakah ada penjagaan selama 24 jam, apakah mendapatkan karcis resmi. Simpan karcis parkir dengan baik karena akan diminta saat mengambil kendaraan. Yang kelima, jangan sampai ada barang yang tertinggal di bus. Setelah turun dari bus, biasanya melihat kembali kursi yang kalian tempati. Periksa bagian bawah kursi, kantong kursi, rak bagian atas, dan area sekitar kaki. Barang yang paling sering tertinggal antara lain dompet, charger, jaket, handphone, topi, earphone, botol minum, dan power bank. Begitu bus melanjutkan perjalanan, akan jauh lebih sulit mengambil barang yang tertinggal. Biasakan membuat pemeriksaan terakhir sebelum turun. Yang keenam, tidak semua penumpang akan dibangunkan saat sampai. Kalau tujuan kalian adalah kota besar atau terminal akhir, biasanya kru tidak akan membangunkan satu persatu penumpang karena semua orang memang harus turun. Namun, jika kalian turun di kota kecil atau titik tertentu di tengah perjalanan, beberapa kru biasanya akan membantu membangunkan penumpang. Meski begitu, jangan bergantung sepenuhnya kepada sopir dan kru. Pasang alarm di ponsel sekitar 20 menit sampai 30 menit sebelum perkiraan tiba. Kalau perlu, ingatkan kru sejak awal perjalanan bahwa kalian akan turun di kota tertentu. Nah, pengalamanku
Menggunakan bis malam itu tujuan Malang, memakai bus dengan PO Handoyo itu akan dimintai keterangan satu persatu kepada penumpang. Kalian akan turun di mana dan langsung dibangunkan. Perlu diingat tidak semua jenis bus itu akan membangunkan oleh kru. Jadi kalian harus perhatikan apakah akan dibangunkan oleh kru atau tidak. Nah, pengalamanku memakai bus Handoyo, bis malam, jurusan Malang itu selalu dibangunkan. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau misalkan turun di kota-kota tertentu atau di titik-titik tertentu sebelum terminal kalian itu langsung turun. Jadi nggak perlu khawatir kelewatan dari titik yang kalian tuju. Yang ketujuh, simpan tiket sampai perjalanan selesai. Walaupun sudah naik bus, jangan langsung membuang tiket. Kadang kru akan melakukan pemeriksaan ulang. Selain itu, tiket juga bisa menjadi bukti jika terjadi kesalahan nomor kursi atau barang bawaan. Simpan tiket di tempat yang mudah dijangkau. Yang kedelapan, bawa barang secukupnya. Semakin banyak barang, semakin repot saat naik dan turun bus. Kalau membawa koper besar, manfaatkan bagasi bus. Sedangkan barang berharga seperti dompet, HP, laptop, dan dokumen penting lainnya sebaiknya selalu dibawa ke dalam kabin. Jangan memasukkan barang berharga ke bagasi bawah. Yang kesembilan, siapkan uang tunai secukupnya. Walaupun sekarang banyak pembayaran digital, beberapa tempat istirahat atau warung di perjalanan masih menerima pembayaran tunai. Membawa uang tunai cukup akan memudahkan jika ingin membeli makanan, minuman, atau membayar kebutuhan lainnya. Yang ke-10, datang dengan kondisi tubuh yang fit. Perjalanan bus antar kota bisa berlangsung berjam-jam. Usahakan makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Bawa minum, obat pribadi jika diperlukan, jaket karena AC bus sering terasa dingin, dan bantal leher jika perjalanan jauh. Kalau mudah mabuk perjalanan, minumlah obat anti mabuk sekitar 30 menit sebelum bus berangkat. Dengan persiapan yang baik, perjalanan akan terasa lebih nyaman. Naik bus sebenarnya sangat menyenangkan dan menjadi salah satu transportasi favorit banyak orang. Selain tarifnya relatif terjangkau, sekarang banyak bus yang memiliki fasilitas nyaman seperti AC, kursi relistening, toilet, USB charger, bahkan hiburan di dalam bus. Namun, agar perjalanan berjalan lancar, ingat beberapa hal penting. Datang lebih awal, pilih jadwal bus yang sesuai, tanyakan apakah tiket sudah termasuk makan, ketahui biaya parkir jika membawa motor, periksa bawaan sebelum turun, jangan mengandalkan sopir untuk membangunkan kalian, simpen simpen tiket sampai perjalanan selesai, bawa barang berharga ke dalam kabin, siapkan uang tunai secukupnya. Jaga kondisi tubuh agar tetap fit. Kalau kalian punya tips lain saat naik bus atau pengalaman unik selama perjalanan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu penonton lainnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng di notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga perjalanan kalian selalu aman, nyaman, dan menyenangkan. See you.